Ketika kami mendengar Pulau Semau sebagai destinasi perjalanan berikutnya, ada banyak pertanyaan yang melintas di benak kami. Salah satunya, bagaimana warga Muslim di sana beradaptasi dengan lingkungan sekitar yang mayoritas non-Muslim? Dan tentu saja, bagaimana para dai dan ustadz yang berasal dari berbagai kota di Indonesia masuk dan beradaptasi dengan kultur setempat. Meluruskan akidah dan meluaskan ilmu tentang Islam pada warga setempat yang notabene memiliki pemahaman yang sangat kurang akan agama. Nah, kami pun memulai perjalanan dari Pelabuhan Rakyat Tenau. Suasana cukup sepi siang ini. Padahal biasanya banyak warga yang datang menyeberang, mengangkut berbagai barang kebutuhan pokok dari Kupang. Ya, hampir 90% barang kebutuhan di pulau ini memang disuplai dari kota Kupang. Terik sinar matahari terasa menyengat. Kami pun mulai menaiki kapal kayu ini. Selain kami, ada beberapa orang warga yang sedang menaikkan barang mereka, termasuk sepeda motor. Ya, jenis kendaraan ini dirasa cukup efektif untuk melintasi jalan-jalan terjal di pulau ini, yang sebagian besar belum beraspal. Motor perahu pun dinyalakan dan seketika ruang penumpang yang sangat sempit ini dipenuhi asap bahan bakar. Sudah sejak lama, Pulau Semau dikenal dengan sebutan Pulau Mistis. Karena banyak cerita dari generasi ke generasi tentang sebagian besar warganya yang memiliki ilmu hitam dan kanuragan. Namun tentu saja, cerita ini sama sekali tidak mempengaruhi niat kami untuk menemui seorang dai asal Aceh yang sudah hampir 2 tahun lamanya tinggal dan syiar di pulau ini. Kami sampai juga di dermaga pulau yang tampaknya baru direnovasi. Beberapa orang warga tampak siap membantu menurunkan barang bawaan dan penumpang tentunya. Di dermaga, ternyata sudah siap sebuah mobil angkutan warga dan Ustadz Ibrahim, dai pedalaman yang tadi kami ceritakan juga hadir menjemput kami. Tujuan kami adalah Kampung Oi Salain yang terletak di Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan. Menurut Ustadz Ibrahim, sekarang ini kondisi kampung sudah lumayan maju dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Rumah-rumah penduduk yang umumnya terbuat dari daun lontar kering dengan sanitasi yang tidak memadai, sekarang mulai berubah, berganti dengan rumah-rumah yang lebih permanen dan bersih. Setelah melakukan perjalanan sekitar 2 jam lamanya, menembus jalan tandus dan terjal, turun dan mendaki, akhirnya kami pun sampai di Kampung Akle. Tepat di depan sebuah masjid yang cukup besar, tempat Ustadz Ibrahim mengabdikan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim, asal dari Aceh Utara, Kota Luk Semawe. Saya berumur 24 tahun dari 5 bersaudara. Pas lulus dari SD, saya langsung belajar di pondok selama 6 tahun, yaitu pondok Pesantren Modern Misbahul Ulum Terpadu. Setelah itu saya langsung melanjutkan D2. Di Lampung ada 2
jurusan. Pertama di STEN Jurejo di Kota Metro, yang kedua di Adi Lampung. Di dua itu pun selesai, saya langsung melanjutkan kuliah S1 di Jakarta, yaitu di STID Muhammad Nasir. Setelah di SD Muhammad Nasir, kita mengadakan acara KKN, yaitu di pendalaman. Alhamdulillah saya ditempatkan di pendalaman, yaitu di Kalimantan Barat, yaitu Kota Pontianak di Kabupaten Sambas, yaitu di perbatasan Malaysia. Di sana kita bisa beradaptasi dengan suku Dayak dan suku Melayu. Alhamdulillah dengan program ini, dengan kegiatan kuliah saya mendapatkan pengalaman dan wawasan baru dan bisa berkeliling ke pendalaman yang belum pernah saya tempati dan belum pernah saya singgahi. Kenapa saya ingin jadi guru ngaji? Karena saya itu ingin menjadi orang yang lebih baik. Karena guru ngaji itu pahalanya lebih besar daripada orang hanya mengajar, cuma hanya untuk ilmu tapi tidak mengamalkan untuk orang lain. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah mengamalkan dan memberikan kepada orang lain, dan memberikan motivasi, dan memberi apa yang kita dapat selama kita belajar di pondok ataupun di kampus-kampus, kita pelajari dan kita memberikan wawasan itu kepada masyarakat ataupun anak-anak di sini. Peran mahasiswa sekolah tinggi ilmu dakwah ini mengajar dan mengembangkan pemahaman tentang Islam sangatlah berkesan bagi warga. Hal ini ditegaskan oleh tokoh setempat yang juga Imam Masjid Nurul Haq, Daeng Rusli Bolos. Kalau pribadi Ustadz Ibrahim sangat bagus, beliau itu di sini bisa berbaur dengan masyarakat. Beliau tidak pernah ketika ada kesalahan itu beliau tidak pernah menanggapi dengannya apa. Walaupun beliau pintar, tapi beliau merasa dia nggak terlalu pintar. Nah di situ kalau ada orang yang tanya baru beliau sampaikan. Karena saya tanya beliau, kenapa kau bisa begitu? Kau tahu? Dibilang Ustadz, kalau kita mendakwai orang awam itu tidak boleh, kita harus tekan dia di situ. Kita ngikutin dulu apa yang dia mau, di situ baru kita jelaskan. Kalau kita langsung tekan dengan hal begitu, tidak mungkin dia akan masuk di otak dia. Dengan itu saya baru tahu, ternyata beginilah dai di pedalaman. Susah juga, tidak dai di pedalaman tidak gampang. Orang menjadi dai di pedalaman tidak gampang. Alhamdulillah dengan adanya Ustadz Ibrahim di sini, saya merasa terbantu sekali. Karena saya selalu ketua pengajian, saya selalu pimpinan. Nah, ketika saya didesak oleh saya mengambil satu keputusan itu saya harus ada beliau. Dan alhamdulillah selama dari dulu itu tidak ada pembelajaran fikih. Orang tidak tahu fikih, orang tidak tahu akidah akhlak, tidak tahu. Dengan adanya beliau itu beliau menyampaikan satu persatu. Oh fikihnya jalur kayak begini, oh akidah akhlak itu begini. Jadi mereka tidak bisa disatukan di satu tempat. Dengan begitu anak-anak paham, anak-anak betul-betul paham bahwa oh ternyata Islam itu bukan hanya sholat dan mengaji saja, tapi masih ada tata cara yang dikhususkan. Contoh fikih, contoh ini. Karena di sini tidak ada guru agama. Tidak ada guru agama. Di sekolah itu dari 136 siswa itu 54 anak itu adalah muslim. Tapi tidak ada guru Islam satupun di sini. Maka dengan adanya beliau itu sangat membantu sekali. Maka saya bekerja sama dengan sekolah. Akhirnya sekolah memberi hak penuh kepada beliau untuk mendidik agama di sini. Dan mata pelajaran agama itu nanti diserahkan ke sekolah. Nah, dan sekolah hanya melihat saja. Keseharian Ustadz Ibrahim adalah memakmurkan Masjid Nurul Haq, masjid satu-satunya yang ada di pulau ini. Di setiap waktu subuh, laki-laki kelahiran Lok Semawe Aceh ini memulai kegiatan rutinnya dengan bangun pagi lalu menyalakan genset listrik. Bersih-bersih masjid hingga melantunkan azan dilakukannya sendiri.
Bersama Daeng Rusli Bolos, warga lokal yang menjadi imam masjid di sini, Ustadz Ibrahim pun memulai pagi dengan menyiapkan camilan goreng pisang dan beberapa gelas kopi dan teh. Nah, sekarang mari kita lihat pembudayaan rumput laut di pantai. Hari ini, rencananya mereka akan mencari rumput laut di pantai. Peralatan yang disiapkan cukup sederhana. Cuma sepasang sarung tangan dan kacamata seperti dipakai Imam Masjid Rusli. Nah, sekarang mereka sudah siap menuju pantai yang jaraknya sekitar 3 km dari masjid. Menyusuri jalan yang kanan kirinya ditandai oleh ladang dan perkebunan warga. Tak jauh dari sana, mereka bertemu dengan warga yang sedang menyiapkan pesta. Di sini tampak sekali budaya gotong royong sebagai salah satu kearifan lokal yang masih tumbuh dan terpelihara. Warga, tua dan muda datang bergantian saling membantu. Usai bertegur sapa, keduanya melanjutkan perjalanan ke pantai. Sesampainya di pantai, hamparan rumput laut segera menyambut. Beberapa nelayan sedang menjemur petak rumput laut. Alhamdulillah Pak Imam baru turun laut. Mari kita lihat Pak Imam yang lagi mikul bibit rumput laut. Ini rumput yang baru diambil, ini yaitu jenis alam, yaitu rumput laut yang akan untuk diikatkan bibit baru dan akan dilepaskan setelah diikat nantinya. Dan sebagian lainnya membawa rumput laut ke dalam tempat penyimpanan, berupa gudang beratap dan dinding daun. Ini bibit akan diproses untuk diikat kembali. Ini bibit akan diproses dan akan diikat kembali dengan tali ini. Dan dia akan dilepaskan langsung ke laut. Nanti jam sore-sore seperti itu. Yang menarik, para dai yang diterjunkan di daerah-daerah terpencil seperti Kampung Akle ini tidak hanya mengajar ngaji, tetapi juga ikut memberdayakan ekonomi warga. Manajemen usaha seperti rumput laut ini adalah salah satunya. Dan sejak masuknya para dai pedalaman seperti Ustadz Ibrahim, pemberdayaan rumput laut warga semakin berkembang. Warga diajari bekerja secara terorganisir. Mencari rumput laut dan menjualnya tidak lagi secara tradisional dan sendiri-sendiri, melainkan juga diajari mengelola secara kolektif dan terprogram, mengelola usaha secara mandiri. Sebagaimana kita tahu bahwasanya pembudayaan rumput laut di NTT ini alhamdulillah berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Di sini awalnya kita memberi, alhamdulillah mereka sekarang bergantian memberi. Dulu mereka meminta, alhamdulillah sekarang memberi. Jadi setiap punya lahan mereka sendiri, setiap mereka memanenkan rumput laut, situ ada hak satu tali, yaitu untuk menyumbangkan hasil rumput mereka untuk masjid satu tali. Dihitung dalam satu tali itu, dia akan mendapatkan mungkin 300.000. Berarti 300.000 itulah untuk ke masjid, tergantung harganya. Dengan program ini, kita sudah membiasakan orang-orang di sini yaitu memberi. Karena memberi inilah suatu hal yang dimiliki oleh Islam, yaitu lebih baik daripada tangan meminta. Jadi dengan program ini kita bisa membiasakan mereka untuk mandiri dan tidak lagi untuk mengemis ataupun meminta kepada orang-orang
non-muslim. Lepas dari kesibukan mencari nafkah, mengambil rumput laut, hari ini seperti hari lainnya adalah waktu membina akidah warga. Merawat generasi muda agar mampu menjadi penerus syiar para dai di kampung yang juga dikenal sebagai Kampung Mu'alaf ini. Disebut Kampung Mu'alaf karena dahulu para perantau Bugis yang pertama datang ke pulau ini menikahi warga yang mayoritas non-muslim. Salah satu keturunan mereka adalah Daeng Sandabolos. Nama saya Daeng Sandabolos. Nenek saya nama Keraing Bolos. Datang ke Semau pada 1800. Raja Semau dengan Manas Bislisin, tansapnya nenek, sudah 9 keturunan membawa agama Islam pada tahun 1800. Di sini keistimewaannya dari kita ini kawin-mawin. Jadi di sini kerja toleransi beragama itu tidak putus-putus. Hari raya kita Idul Fitri, mereka datang ketemu kita, dan Natal tahun baru kita pergi bersalam-salaman sama keluarga kaum Kristen. Raja itu dari Raja Dian Manas Bislisin. Saya punya nenek dari ujung Pandan, terdampar di Semau, langsung Raja Semau tahan. Untuk dulu ke Kupang itu mesti buat rakit, tapi sampai saya punya nenek bawa perahu, bisa antar ke Kupang. Karena zaman Belanda itu tidak ada perahu di NTT. Jadi minta tolong saya punya nenek tinggal di Semau supaya bisa ke Kupang, terima gaji di Raja Alfoson, bisa dengan perahu, tidak buat rakit lagi. Dalam perjalanannya, syiar Islam di pulau ini, khususnya Kampung Akle dan sekitarnya, berlangsung tanpa riak dan pertentangan antar warga. Warga kampung tetangga menerima dengan tangan terbuka. Di sini toleransi beragama bukan sekedar bicara, tetapi diamalkan oleh seluruh warga. Dan ada satu pengalaman yang menarik tentang toleransi di pulau ini yang mungkin tidak ada di daerah lain. Di luar di kampung ini mereka ketika orang azan itu mereka merasa terganggu. Tapi alhamdulillah di sini ketika kita tidak sholat subuh mereka marah. Kenapa kalian tidak sholat subuh? Kalau kalian tidak sholat subuh kita bangunnya siang. Akhirnya kalau kita tidak sholat zuhur mereka bilang kita terlambat jam makan. Kenapa kalian tidak sholat? Akhirnya asar lagi. Kenapa kalian tidak azan? Kan jam asar itu kita kan harus kerja lagi. Maka ketika azan dikumandangkan tuh mereka sangat bahagia. Bahkan ada juga bawahnya pendeta dia bilang, kalian bersyukur kalian orang muslim. Setiap waktu kalian sholat. Tapi kita cuma 1 minggu 1 kali. Itu yang kita nggak tahu entah agama kita benar atau tidak. Tapi kita tidak mau kasih tahu. Karena itu tergantung kalian. Karena ilmu kita juga terbatas. Kita tidak mau dakwai mereka. Tinggal mereka sadar sendiri saja. Alhamdulillah, bahagia sekali mendengar cerita sang imam. Islam adalah agama rahmat. Pada maghrib adalah waktunya mengajar. Ustadz Ibrahim dan Imam Masjid Rusli Bolos pun berbagi tugas. Sang imam mengajari anak-anak di tingkat Iqra, sementara Ustadz Ibrahim membimbing anak-anak yang lebih besar dan membaca dan hafalan Al-Quran. Al-Haqqah Mal-Haqqah Wa ma adraka mal-Haqqah Kazzabat Samud wa Adum bil-Qariyah Fa-amma Samudu fa-uhliqu bit-Taghiyah Wa amma Adum. Subhanallah, Alhamdulillah. Sungguh bahagia kami mendengar lantunan ayat-Mu ya Allah.
Semoga engkau tetap Jadi, kukuhkan tekad dan besok semangat para dai pedalaman ini membaca untuk dengannya menjalankan syiar. baik. Jadi perhatikan panjang pendeknya. Mereka adalah secercah asa yang senantiasa menebar kebaikan dan meluaskan ilmu pengetahuan bagi generasi ke generasi. Amin. Amin.